Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan bahas contoh-contoh soal tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Atau yang biasa kita sebut dengan rumus Jokowi. Nah, soal ini tuh sebenarnya gampang, tapi masih banyak banget nih yang terjebak dan belum bisa ngerjainnya. Sebenarnya gampang banget, dan aku akan bahas contoh-contoh soalnya di sini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis, dan jangan lupa di subscribe channel aku, karena aku masih banyak banget contoh-contoh soal lainnya dan tips-tips menarik seputar CPNS dan kedinasan. Jadi pastikan kalian subscribe dulu, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Seorang pegawai berjalan kaki ke kantornya selama 30 menit. Kita langsung tulis yang diketahui. Di sini ada, kalau 30 menit itu berarti apa? Waktu ya. Waktu berjalan itu adalah 30 menit. Kita lanjut baca kalimat keduanya. Jika ia naik sepeda motor, ia menempuh 3 kali lebih cepat. Apa yang 3 kali lebih cepat? Waktunya ya yang jelas. Berarti di sini ada waktu sepeda motor tiga kali lebih cepat. Sekarang berarti kita bisa dapat waktu pakai sepeda motornya berapa ya? Nah, caranya gimana? Nah, kalau soal waktu, kita ngomongin waktu ya. Misalnya kalau 3 kali lebih cepat sepeda motor, itu berarti kalau misalnya di sini kita kali 3, mungkin nggak hasilnya 90? 90 apakah lebih cepat? Enggak ya. Berarti caranya bukan dikali teman-teman, tapi dibagi. Jadi waktunya itu adalah 30 dibagi 3. Hasilnya adalah 10 menit. Nah, jadi ini 30 menit jalan kaki, kalau naik sepeda motor cuman 10 menit. Nah, walaupun di sininya dikali, tapi teman-teman harus perhatikan juga apakah kalau dikali jadinya lebih cepat atau malah lebih lama. Kita lanjut lagi ke kalimat selanjutnya. Apabila jarak dari rumah ke kantor adalah 2.400 meter. Nah, di sini udah langsung diketahui jarak. Jaraknya adalah 2.400 meter. Yang ditanya apa? Yang ditanya di sini adalah kecepatan. Berarti kecepatannya harus kita cari. Masih pada ingat nggak nih rumus Jokowi? Kita bikin dulu rumusnya biar nggak lupa. Kita bagi 3, segitiganya ada bagian atas, ada di bagian bawah dibagi 2. Ada J, K, W. Yang mau kita cari adalah K-nya atau kecepatannya ya. Nah, untuk cara mencari K, itu adalah kalau atas sama bawah, artinya dibagi. Jarak dibagi waktu. Berarti kecepatannya bisa kita cari K sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya tadi udah ketemu 2.400 dibagi waktunya. Nah, di sini kan yang ditanya naik sepeda motor. Berarti waktu yang kita pakai sepeda motor. Yang ini ya, yang 10 menit ya. Berarti dibagi 10. Nolnya tinggal kita coret 1, sisa 240. Jadi jawabannya yang E. Gampang banget kan teman-teman? Tapi masih banyak banget nih yang kejebak atau bingung ngejawabnya kayak gimana. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebelum masuk ke soal selanjutnya, subscribe dulu ya. Akan aku kasih banyak contoh soal lainnya. Subscribe! Nah, ini juga masih soal jarak, kecepatan, dan waktu. Walaupun tipe soalnya berbeda. Aku jelasin ya kenapa. Nah, di sini soalnya berapa lama diperlukan untuk mengisi penuh air ke dalam sebuah tangki. Di sini ada highlight berapa lama. Kalau lama itu artinya apa? Yang dicari adalah waktu ya teman-teman. Waktu. Untuk mengisi penuh air ke dalam sebuah tangki berkapasitas 3.750 cm kubik. Ini kita highlight dulu aja.
Jika air tersebut dipompakan ke dalam tangki dengan kecepatan, nah ini udah langsung ketemu nih, kecepatan 80 cm kubik per menit dan dialirkan keluar tangki dengan kecepatan dengan kecepatan 300 cm kubik per menit. Nah, dari informasi ini kita tahu apa yang mau kita cari, berapa lama. Berapa lama itu kan artinya tadi waktu ya. Berarti di sini waktunya ditanyain, waktunya berapa gitu. Nah, kemudian 3750 ini kira-kira apa ya? Nah, biar nggak bingung, aku bikinin dulu segitiganya. Di atas ada J, di bawah ada K, dan W. Nah, sekarang kita lihat satuannya. Satuan J atau jarak itu satuannya biasanya meter ya, teman-teman. Meter atau sentimeter atau kilometer, ya pokoknya yang meter-meteran. Nah, waktu ini juga udah pasti nih satuannya. Satuannya itu bisa detik atau menit atau jam. Nah, sekarang kalau kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Berarti tinggal meter per sekon misalnya atau per detik. Ada kilometer per jam. Nah, jadi kecepatan itu satuannya adalah jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini satuannya sentimeter kubik. Kubiknya kita abaikan, sentimeternya aja yang kita ambil. Berarti ini merupakan apa? Merupakan jarak ya. Kenapa jarak? Karena satuannya meter. Nah, berarti yang ini ada sentimeter kubik per menit. Nah, ini mirip sama yang ini ya. Ada jarak dibagi waktu. Berarti ini merupakan apa? Ini adalah kecepatan. Berarti yang ini juga sama ya. Ini juga kecepatan. Nah, ini aku jelasin dari awal dan pelan-pelan banget supaya teman-teman yang masih nol banget atau nggak ngerti bisa lebih mengerti ya. Nah, kita tulis lagi yang diketahui. Di sini ada jaraknya. Jaraknya adalah 3750. Kemudian di sini ada kecepatan. Kecepatannya berapa? Ada dua nih kecepatannya. Kita pakai yang mana, Kak? Baca lagi soalnya. Jika air tersebut dipompakan ke dalam tangki dengan kecepatan 800 cm kubik per menit. Berarti di sini ada kecepatannya ada dua ya. Ada kecepatan masuk. Ada 800 cm kubik per menit. Kemudian ada juga kecepatan keluar. Kecepatan keluarnya yang mana? Yang ini. Karena dia dialirkan keluar tangki dengan kecepatan 300 cm kubik per menit. Nah, berarti dari sini bisa kita cari kecepatannya atau K-nya itu adalah yang masuk dikurangi yang keluar ya. Berarti di sini 800 dikurangi 300. Berarti kecepatannya cuma 500. Nah, jadi kita cuma lihat yang masuknya aja, yang terisi ke dalam baknya tuh berapa gitu. Jadi yang masuk dan keluarnya tinggal dikurangi aja. Nah, sekarang yang ditanyain waktunya. Kita lihat lagi ke sini, waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Berarti J dibagi K, jaraknya 3750, kecepatannya adalah 500. Kita coret satu, nolnya 375 dibagi 5 aja dulu. 375 dibagi 5 adalah 75 dibagi, masih ada nolnya 1 ya, berarti per 10. 75 dibagi 10, kita tulis 75, karena ada 01 di bawah berarti ada satu angka di belakang koma, jadi 7,5. 7,5 apa ini satuannya? Karena ini waktunya dalam menit, berarti satuannya dalam menit ya. Menit. 7,5 menit itu sama dengan 7 menit. Kalau setengah menit itu berapa detik? 30 detik. 7 menit 30 detik, jawabannya yang D.
Nah gitu ya teman-teman, ini aku jelasinnya agak pelan-pelan supaya teman-teman yang masih dasar banget atau nggak ngerti banget bisa lebih mengerti ya. Kalau misalnya teman-teman udah mengerti maksud soalnya gimana, pasti teman-teman akan bisa mengerjakan dengan lebih cepat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Eits, sebelum masuk ke soal selanjutnya, subscribe dulu ya. Akan aku kasih banyak contoh soal lainnya. Subscribe! Seseorang mengendarai mobilnya ke tempat kerja selama 30 menit dengan jarak 30 kilometer. Nah, di sini berarti kita tahu 30 menit itu adalah waktunya ya. Nah, kemudian kita tahu juga jaraknya di sini berarti ada jaraknya 30 kilometer. Jika terlambat 5 menit, nah di sini kita tulis lagi keterangan terlambat 5 menit. Yang ditanya apa ini? Yang ditanya adalah kecepatan yang harus digunakan agar sampai kantor tepat waktu. Nah, jadi ada dua kondisi nih. Seorang kalau waktunya 30 menit, ternyata dia terlambat 5 menit. Berarti waktunya kalau dia terlambat 5 menit, waktunya harus dipersingkat. Dia harus dalam perjalanan selama 25 menit, benar ya? Nah, kemudian kalau jaraknya gimana nih? Kalau jaraknya tetap sama ya, jaraknya tetap 30 kilometer, nggak berubah. Nah, tapi dia maunya waktunya 25 menit supaya tepat waktu ya. Yang ditanya di sini adalah kecepatan. Kita bikin segitiganya kayak biasa. Ini harus mulai terbiasa ya teman-teman. Tapi kalau tes nanti pasti udah makin apal. Jadi aku akan buatkan terus aja segitiganya. Di sini ada J, K, dan W. Yang ditanyanya adalah kecepatan. Yang ditanyanya adalah kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Berarti kecepatannya bisa kita cari dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Jaraknya 30 km. Untuk waktunya berapa? Waktunya pakai yang baru ya, karena dia maunya tepat waktu kan, berarti waktunya pakai 25 menit. Nah, ini kita sederhanakan aja, sama-sama dibagi 5. 30 dibagi 5, 6. 25 dibagi 5 adalah 5. Berarti di sini hasilnya adalah 6/5 kilometer per menit. Nah, teman-teman harus lihat di sini karena belum ada jawabannya ya. Di sini pilihan jawabannya kilometer per jam, dia maunya dalam satuan kilometer per jam. Nah, bisa kita ubah nih teman-teman dari 6/5 kilometer per menit. Ini kita ubah menjadi kilometer per jam. Caranya gimana? Nah, sekarang kita lihat yang di atasnya dia ada angka 6, kemudian satuannya udah kilometer. Berarti yang atas tetap ya, tetap ditulis 6 kilometer itu sama dengan 6 kilometer. Nah, kalau yang 5 menit ini berapa jam? Nah, kalau 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Berarti kalau 1 menit itu berapa jam? Ya, tinggal dibagi 60 ya, 1/60 jam. Nah, karena ini waktunya 5 menit, berarti bisa kita kali 5 aja. Jadi 5/60, satuannya udah jam. Nah, terus kalau udah kayak gini gimana caranya? Jadi yang di bawah, yang 60 ini kita naikin ke atas. Bisa kayak gitu ya? Bisa. Kalau bentuknya seperti ini bisa ya. Nah, jadi 6 dikali 60 dibagi 5-nya tetap di bawah. 5 gitu. Jadi kalau ada per, di bawahnya lagi ada per, nah yang di bawah pernya itu bisa naik ke atas. Kemudian 60 sama 5-nya bisa kita coret, hasilnya 12. 6 dikali 12 adalah 72. Jadi jawabannya 72 km per jam. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Eits, sebelum masuk ke soal selanjutnya, subscribe dulu ya. Akan aku kasih banyak contoh soal lainnya. Subscribe!
Jarak kos Jeremy ke kampus adalah 2 kilometer. Langsung kita tulis aja ya. Di sini yang diketahui jaraknya adalah 2 kilometer. Setiap hari Jeremy pergi dan pulang kuliah dengan berjalan kaki ke kampus dengan kecepatan 7 kilometer per jam. Berarti kita tahu di sini kecepatannya 7 kilometer per jam. Waktu yang dibutuhkan Jeremy untuk pergi dan pulang kuliah selama seminggu adalah berapa jam? Berarti yang ditanya di sini adalah waktu pergi dan pulang selama seminggu. Nah, ini harus di-highlight nih teman-teman. Yang ditanya waktu pergi dan pulangnya kita singkat jadi PP aja selama 1 minggu. Kita bikin dulu segitiganya kayak biasa. Di atas ada jarak, bawah ada kecepatan dan waktu. Yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari adalah waktu. Waktu itu berarti jarak dibagi kecepatan. Kalau atas dan bawah dibagi ya. Nah, berarti kita lihat dulu waktunya dulu ya. Belum yang PP selama 1 minggu. Kita cari waktu dulu sekali jalan berapa. Berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? 2 dibagi kecepatannya 7. 2/7. Nah, kemudian di sini waktu PP selama 1 minggu. Berarti di sini waktu PP 1 minggu. Kalau PP itu berarti kan sehari 2 kali ya. Waktu PP selama 1 minggu. Waktunya untuk sekali berangkat, ini untuk 1 kali berangkat. Waktunya untuk 1 kali berangkat itu adalah 2/7. Nah, kalau PP berarti dia dikali 2 karena sehari 2 kali. Nah, 1 minggu berarti dikali 7 karena 1 minggu terdiri dari 7 hari. Tinggal dicoret aja, 7 sama 7 bisa dicoret, berarti sisanya tinggal 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebelum masuk ke soal selanjutnya, subscribe dulu ya. Akan aku kasih banyak contoh soal lainnya. Subscribe. Andi berangkat dari kota X pukul 8.45, kemudian sampai di kota Y pukul 11.15. Nah, ini apa ya teman-teman? Ini adalah waktu ya. Waktunya berarti waktu sampai 11.15 dikurangi waktu berangkat, yaitu 8.45. Nah, ini berapa lama? Kalau aku cara gampangnya ngitungnya kayak gini. Dari 8.45, 1 jam itu berarti 9.45. 1 jam lagi berarti 10.45. Nah, di sini sampainya 11.15. Ini ada 1 jam. Dari sini 2 jam. Dari sini ke sini berapa menit? 30 menit. 30 menit. Nah, berarti ini waktunya berapa jam? Ini waktunya adalah 2 jam 30 menit. Bisa nggak aku buat jadi 2,5 jam? Bisa ya, jadi 2,5 jam. Karena setengah jam itu adalah 30 menit. Nah, kemudian kalimat selanjutnya, jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, berarti di sini ada kecepatan. Kecepatannya berapa? 60 km per jam. Nah, di sini dia beristirahat 1 jam. Oh, ada keterangan tambahan nih untuk makan. Nah, berarti ada istirahat 1 jam. Berarti kalau istirahat ngaruh kemana? Ngaruh ke waktu ya pastinya. Di sini ada istirahat 1 jam. Nah, berarti di sini waktunya, di sini waktu di jalan atau di perjalanan itu tinggal 2,5 dikurangi 1 atau 1 jam. Berarti sisanya tinggal 1,5 jam. Nah, ini adalah waktu yang akan kita pakai ya teman-teman. Yang aku highlight ini waktu yang akan kita pakai nantinya.
Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa kilometer jarak X ke Y. Yang ditanyanya adalah jarak. Seperti biasa, kita bikin segitiga lagi supaya nggak lupa. Kemudian kita bagi 3 segitiganya. Ada J, ada K, dan ada W. Yang ditanya di sini adalah jarak. Kalau jarak, berarti J itu sama dengan K dikali W. Kalau samping-sampingan berarti dikali ya. Berarti jaraknya adalah K kali W. Kecepatannya berapa tadi? 60 km per jam. Untuk waktunya kita pakai waktu di jalannya aja ya. Waktunya adalah 1,5 kilometer. Jadi bukan pakai yang 2,5 jam. Karena kalau kita mau ngukur jarak, jam istirahatnya nggak boleh dihitung ya teman-teman. Berarti di sini tinggal 60 dikali 15. Nah, di sini ada trik juga, 0 sama komanya bisa kita coret. Kenapa? Karena 1 0 itu bisa memundurkan koma. Jadi komanya sebenarnya ada di sini. Kalau komanya di sini nggak perlu ditulis. Nah, jadi karena 0 dan komanya udah hilang, jadi tinggal 6 dikali 15. 6 dikali 15 adalah 90 kilometer. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebelum masuk ke soal selanjutnya, subscribe dulu ya. Akan aku kasih banyak contoh soal lainnya. Subscribe. Sebuah mobil menempuh jarak sejauh 135 km dengan kecepatan 30 km per jam. Berarti kita tulis dulu yang diketahui. Di sini ada jarak 135 km dan kecepatannya 30 km per jam. Jaraknya adalah 135 km, kemudian kecepatannya 30 km per jam. Mobil tersebut sampai di tempat tujuan pukul 18.05 setelah beristirahat 15 menit. Mobil tersebut berangkat pada pukul, kalau udah ngomongin jam berarti yang ditanya udah pasti apa? Waktu ya. Kita buat segitiga lagi seperti biasa. Kita bagi 3, di atas ada J, ada K, dan W. Yang ditanya adalah waktu. Berarti kalau kita ngomongin waktu, itu adalah jarak dibagi kecepatan ya. Kita hitung dulu waktunya berapa. Waktunya itu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 135, kecepatannya adalah 30. Nah, ini karena nggak habis dibagi, jadi kita sama-sama kita bagi 5 aja. 135 dibagi 5, hasilnya adalah 27. 30 dibagi 5, hasilnya ada 6. Nah, ini masih bisa kita bagi lagi nih. 27 dibagi 3 bisa ya. Jadi 27 dibagi 3 adalah 9, 6 dibagi 3 adalah 2. Berarti hasilnya adalah 9 per 2. Di waktunya 9 per 2 jam. 9 per 2 supaya nggak bentuk pecahan, kita ubah jadi pecahan campuran dulu. 9 dibagi 2, di sini ada 4. Sisanya berapa? Sisa 1 ya, 1 per 2. Jadi 4,5 jam. Nah, 4,5 jam itu sama dengan 4 jam 30 menit ya. Setengah jam kan 30 menit. Oke, nah waktunya kita udah ketemu nih, 4 jam 30 menit. Nah, tapi lihat lagi di sini di soalnya, mobilnya beristirahat 15 menit. Berarti harus ditambah 15 menit ya. Waktu plus istirahat. Jadi 4 jam 30 menit tambah 15 menit jadi 45 menit. Nah, sekarang di sini ada keterangannya waktu sampai ya. Waktu sampainya di 18.05. Sampai itu di 18.05. Yang ditanyanya jam berangkatnya ya. Jam berangkat. Cara nyari jam berangkat, kalau aku cara mudahnya kayak gini.
Kita lihat yang jamnya 2 aja. Ini kan 18 ya satuan jamnya. Kemudian di sini kemakan waktu perjalanannya 4 jam. Berarti 18 dikurangi 4 aja. Nah, berarti jam berangkatnya karena udah dikurangi 4 jam jadi tinggal sisa 14.05. Nah, tapi menitnya belum kita hitung ya tadi. Berarti tinggal dikurang 45 menit. Ini cukup dihitung di otak aja supaya lebih mudah cara menghitungnya. Kalau menghitung jam ini agak krusial nih teman-teman. Nah, jam 14.05 ini kan sama-sama 5 menit, kurangi aja 5 menitnya. Berarti jam 14.00 dikurangi 40 menit. Hasilnya adalah jam 13.20. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebelum masuk ke soal selanjutnya, subscribe dulu ya. Akan aku kasih banyak contoh soal lainnya. Subscribe! Jika seorang berjalan untuk menempuh jarak 2/5 km dalam 20 menit, berapakah kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam? Berarti kecepatannya dalam 1 jam ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Di sini ada jarak. Jaraknya itu adalah 2/5 km. Kemudian waktunya juga diketahui ya, waktunya adalah 20 menit. Yang ditanyanya adalah kecepatan. Sekarang kita seperti biasa buat dulu segitiganya ya. Ada bagian atas dan bagian bawah. Di atas ada J, bawah ada K dan W. Nah, yang ditanyanya adalah kecepatan. Berarti kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu ya. Berarti jarak dibagi waktu. Nah, ini aku jelasin sampai sini dulu karena aku punya 2 cara. Ini cara yang pertama. Karena di sini perjalanannya diminta 1 jam ya teman-teman. Berarti ini waktunya harus kita buat 1 jam. Nah, kalau 20 menit ini dibuat 1 jam atau 60 menit. Ini kan dikali 3 ya. Ini dikali 3. Kalau waktunya dikali 3, jaraknya pun harus dikali 3. Semua perlakuannya harus sama. Jadi kali 3 juga. Jaraknya 2/5 kali 3. Kita tulis aja biar nggak bingung. 2/5 kali 3. 3-nya ini 3/1. Atas kali atas 6, bawah kali bawah 5. Nah, gini. Jadi kalau 60 menit, jaraknya adalah 6/5 km. Nah, kita pakai yang ini ya teman-teman ya. Jaraknya adalah 6/5, waktunya 60 menit atau 1 jam ya. Kita bagi 1 aja. Berarti kecepatannya adalah 6/5 km per jam. 6/5 km per jam, ini kalau kita bagi, hasilnya itu adalah 1,2 km per jam. Nah, ini satuannya salah ya teman-teman, harusnya ada per jamnya. Nah, jadi jawabannya yang D. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua gimana? Kita bisa pakai perbandingan. Cara 2, pakai perbandingan. Nah, kalau teman-teman, sebenarnya cara pertama itu lebih cepat. Cuman kalau cara kedua ini lebih ribet, cuman lebih pasti. Nah, kalau teman-teman agak bingung dengan cara pertama, teman-teman bisa pakai dengan cara yang kedua ya, pakai cara perbandingan. Cara perbandingan itu kayak gimana, Kak? Jadi, ada jarak 1 dibagi waktu 1 itu sama dengan jarak 2 dibagi waktu 2. Jarak satunya berapa? 2/5 waktu satunya. Waktu satunya itu adalah 20 menit. 20 menit itu berapa jam ya? 20 menit itu 20 dibagi 60, berarti 1/3 jam. Jarak 2-nya yang mau kita cari, kemudian waktu 2-nya adalah 1 jam. Nah, gini teman-teman caranya. Dari sini tinggal kita kali silang, J/2 kali 1/3 adalah 1/3 J2, kemudian 2/5 dikali 1. 2/5 kali 1 hasilnya 2/5. Kemudian bisa kita dapat jarak 2-nya adalah 2/5. 1/3 kalau kita pindah ruas itu ditukar aja posisinya jadi 3/1. 2 kali 3 6, 5 kali 1 5. Nah, kemudian kita balik lagi ke
Cari kecepatannya adalah jarak dibagi waktu, jaraknya adalah 6/5, waktunya 1. Berarti kecepatannya adalah 6/5 atau 1,2. Jawabannya tetap sama, cuman yang ini pakai metode perbandingan. Perbandingannya ada di sini ya. Gitu. Jadi jarak satunya kita pakai yang ini, kemudian waktu satunya kita pakai yang ini. Tapi diubah dalam bentuk jam dulu. Kemudian jarak duanya yang kita cari, waktu duanya yaitu yang 60 menit atau 1 jam. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau di bagian ini, di bagian waktunya teman-teman mau pakai menit, boleh juga. Caranya itu dua-duanya harus dalam menit. Jadi kalau 1/3 kan tadi 20 menit, nah bagian sininya harus 60 menit. Pasti hasilnya bakal sama. Itu tadi soal-soal dan pembahasan tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Gimana? Ternyata ngerjain soal jarak, kecepatan, dan waktu cukup gampang ya. Jadi kalau kalian ketemu soal jarak, kecepatan, dan waktu, aku doain kalian pasti bisa jawab soal-soalnya. Like kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe channel aku, karena aku masih banyak banget contoh-contoh soal lainnya dan juga tips dan trik seputar CPNS dan kedinasan. Nyalain juga tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.